Sudah. Ini sudah kita lihat betapa dekat masanya. Nah, dukhan akan disusul, ini tanda besar kiamat pertama ya. Ini tanda besar kiamat pertama. Paling lama 3 tahun nih, paling lama terjadilah tanda besar kiamat kedua. Tanda besar kiamat yang kedua paling lama 3 tahun saja jaraknya. Muncullah, lepaslah satu manusia dari keturunan Adam yang paling ditakuti dan dikhawatirkan kemunculannya oleh seluruh para nabi dan rasul. Manusia ini kelak akan menyebut dirinya adalah Tuhan, dan dia diberi oleh Allah kemampuan di mana hanya Allah yang mampu melakukannya. Dia memiliki kekuatan sihir yang paling sempurna. Seluruh setan satu muka bumi akan tunduk kepadanya. Seluruh jin-jin penjahat akan berpihak kepadanya. Seluruh ahli-ahli sihir satu muka bumi sujud menyembahnya. 2/3 penduduk bumi nanti akan menyembahnya, menjadikannya Tuhan. Dialah Dajjal. Ini tanda besar kiamat yang kedua. Tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Tidak ada. Bahkan Imam Mahdi pun dikepung oleh Dajjal. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi ini yang nanti akan memimpin fase kelima. Imam Mahdi kemunculannya pasca atau setelah Dukhan. Di sini Al-Mahdi. Al-Mahdi ini keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan lahir di Madinah Al-Munawwarah, kecil di Madinah Al-Munawwarah, remajanya di Madinah Al-Munawwarah, dewasanya di Madinah Al-Munawwarah, hidup di lingkungan ilmu dan ahli ilmu, sangat soleh dan sangat taat, ilmunya banyak. Al-Mahdi ini keturunan kandung Rasulullah dari Hasan bin Ali, ya. Akan tetapi ini kita tidak membahas Al-Mahdi malam ini, sebagaimana kita juga tidak membahas Dajjal. Kita hanya menyebutkan selintas, ya. Oke, kaum muslimin. Halo. Jadi Imam Mahdi pun tak kuasa nak menghadapi Dajjal. Padahal Imam Mahdi sudah menaklukkan seluruh kota-kota dan negara-negara di muka bumi ini. Imam Mahdi sudah mempersatukan umat Islam satu muka bumi. Tapi Dajjal mengepungnya, dan Dajjal siap untuk membunuhnya. Ketika itu barulah Allah turunkan anti Dajjal, yang mampu menghabisi Dajjal, yang mampu membunuh Dajjal. Adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Dialah Isa alaihis salam. Isa alaihis salam. Jarak dari antara Dajjal dengan Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu sahaja. Dan Dajjal pun mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihis salam. Imam Mahdi bergabung dengan Nabi Isa alaihis salam. Setelah itu seluruh Yahudi di muka bumi diberantas, dihabisi. Dan beberapa bulan kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat, dan ini sekaligus penutup fase keempat. Apa itu? Yaitu yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 94 sampai 100. Ya'juj dan Ma'juj, ya. Inilah dia bangsa yang paling jahat, paling brutal, yang akan membunuh siapapun yang manusia yang mereka jumpai. Jumlah mereka, kata Rasulullah, dalam 1000 orang manusia ketika itu, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Cuma 1 yang kita. Maka tidak ada satupun manusia di bumi boleh melawan Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Nabi Isa pun dengan Imam Mahdi beserta orang-orang beriman disuruh oleh Allah lari dan bersembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj. Singkatnya, Ya'juj dan Ma'juj langsung Allah yang akan musnahkan dengan kekuasaan Allah. Lalu bumi kembali menjadi aman dan tenang. Imam Mahdi menjadi khalifah pada fasa kelima. Inilah dia masa-masa aman. Masa-masa aman. Tidak ada satupun manusia di muka bumi berperang. Tidak ada bencana-bencana alam di mana-mana. Bahkan seluruh hewan buas
dibuat jinak oleh Allah. Seluruh binatang-binatang berbisa diangkat bisanya oleh Allah. Seluruh manusia makmur sejahtera, tidak ada yang miskin. Tidak ada satupun orang-orang miskin di muka bumi. Bahkan kata Rasulullah SAW, hidup di dunia bagaikan hidup di dalam surga. Senang betul, masa-masa aman. Inilah dia janji Allah, tegaknya kembali khilafah Islamiyah memimpin seluruh dunia dengan konsep kenabian. Nah, pada masa ini akan terjadi tiga tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja MTB. Matahari terbit dari sebelah barat. Hanya satu kali saja terbitnya. Setelah sebelumnya bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Lalu kemudian matahari diperintahkan oleh Allah, kembalilah engkau ke tempat biasanya engkau berada, dan muncullah dari tempat biasanya engkau tenggelam. Matahari pun terbit dari sebelah barat, naik sampai ke pertengahan atas. Sampai di atas, matahari kembali tergelincir menuju ke arah barat dan tenggelam seperti biasa. Besoknya matahari terbit seperti biasa dari arah timur. Pada waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang keenam, yaitu firman Allah surat An-Naml. Surat An-Naml ayat yang ke-82. Keluar dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa, berkaki banyak, bertangan banyak. Binatang ini sangat baik dan ramah. Dia boleh berbicara dengan bahasa manusia mana saja. Dan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini memberi tanda dengan cepat kepada manusia yang dijumpainya. Dia muncul di 3 tempat yang berbeza, di waktu yang berbeza. Kemunculan terakhirnya adalah dari dalam perut bumi kota Mekah. Dia bagi tanda kepada manusia. Apabila dia jumpa manusia yang beriman, dia tahu mana yang beriman, mana yang tidak. Allah yang bagi tahu dia. Maka cincin Sulaiman diusapkan ke wajah orang itu. Kata Rasulullah, wajah itu menjadi bersih, menjadi bersinar, putih dan indah. Ketika dia berjumpa dengan orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke atas kepalanya, sedikit menghitamlah wajah orang itu. Maka antara manusia beriman dengan manusia kafir dengan mudah dapat ditandai hanya dengan melihat warna kulit wajah. Tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, ini dia. Tanda besar kiamat yang ke-7. Ini adalah akhir keberadaan orang Islam. Apa ini? Ini nama binatangnya Dabatul Ardi ya, Dabatul Ardi ya. Kalau yang ini angin lembut. Angin lembut. Berbau wangi kasturi. Dan angin ini bersumber dari Yemen. Tapi angin ini ternyata angin yang membawa kematian. Sumbernya dari Yemen. Baik. Nah, ibadallah yang kami muliakan, seluruh orang beriman meninggal dunia dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Oke, ini adalah finish. Maksud finish itu apa? Orang Islam yang beriman di muka bumi selesai sampai di sini, tak ada lagi baki. Tanda besar kiamat ke-8, 9, 10 kita sudah tak ada. Maknanya ini kabar baik. Kiamat, kehancuran alam semesta, orang Islam tidak akan pernah menyaksikannya. Alhamdulillah. Dan Nabi bersabda, setelah habis seluruh orang Islam di muka bumi, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. 1 atau 2 generasi. 1 generasi menurut ilmu sosial, 1 generasi menurut ilmu sosial adalah 25 tahun, tuan-tuan. 25 tahun. Sejak kita lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia 25 biasanya manusia menikah. Dalam menikah dia pun melahirkan anak. Lahir anak dianggap sudah lahir generasi baru. Maka 1 generasi adalah 25 tahun dalam ilmu sosial. Nabi bersabda tadi hadisnya, selama di bumi ini masih ada baki 1 saja orang yang masih punya iman kepada Allah, Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Sementara kita tahu seluruh orang beriman serentak wafat dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Berarti setelah ini 40 tahun lagi. Sesuai tidak? Sesuai, ini 25, 1 atau 2 generasi kata Nabi.
Nah, ini berarti antara 25 tahun ke 50 tahun. Dan Nabi mengatakan di hadis tadi 40 tahun lagi. Berarti sesuai. Masya Allah ya. Tapi kita sudah tak akan menyaksikan kejadian itu. Amin.